Banyak yang penasaran seperti apa model RPP atau modul ajar deep learning. Bagi yang penasaran, silahkan saksikan video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita lanjutkan belajar kita tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Banyak yang menanyakan kepada saya, Pak, bagaimana model atau format modul ajar atau RPP deep learning. Nah, sebenarnya tidak ada format khusus ya, seperti biasa, kurikulum Merdeka itu tidak ada format khusus atau model khusus. Tetapi berdasarkan kerangka kerja dari deep learning, mulai dari pengalaman belajar, kemudian taksonomi dan sebagainya, saya mencoba membuat format atau model RPP deep learning atau pembelajaran mendalam. Namun format ini tidak kaku ya, tidak baku. Anda bisa menjadikan ini sebagai contoh atau inspirasi nanti untuk selanjutnya lakukan ATM terhadap modul ajar atau RPP yang Anda akan buat. Silakan sekarang saya coba untuk menampilkan contoh format dulu yang saya buat, baru untuk contoh real RPP atau modul ajar deep learning. Sekarang saya berikan contoh format rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP deep learning. Saya ingatkan lagi bahwa ini hanyalah sekedar contoh yang bisa digunakan sebagai inspirasi ya, tidak harus dijiplak-plak, ketiplak, oke. Pertama kita mulai dari identitas ya, nama sekolah, nama guru, mata pelajaran, kelas, semester dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan, kalau kurang ditambahi ya, kalau lebih ya dikurangi ya. Kemudian profil lulusan, ini kita tahu kan ada 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan, ada kesehatan, ada kreativitas, ada komunikasi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Itu ada 8, nanti tinggal dipilih mana yang kira-kira berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran dan indikator. Yang ketiga atau C adalah kegiatan pembelajaran. Ini saya kasih tanda kurung pengalaman belajar ya, karena sebutan dari pembelajaran mendalam atau deep learning itu adalah pengalaman belajar. Ini bisa kita setarakan dengan kegiatan belajar. Ya isinya sama, awal, inti, sama penutup. Nah, inti ini kita tulis siklusnya, jadi ada siklus ya. Pengalaman belajar di deep learning itu ada siklus, yaitu memahami, kemudian mengaplikasi dan merefleksi. Berikutnya terakhir adalah asesmen. Asesmen ini ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan instrumen atau soal. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh langsung RPP matematika ya. Kita mulai dari identitas sekolah Seman 1 Kahyangan, nama guru saya sendiri, mata pelajaran matematika, kelas 10 semester ganjil, alokasi waktu 5 pertemuan, sama dengan 5 kali 2 jam pelajaran. Jadi nanti ini satu tujuan pembelajaran dibagi menjadi 5 pertemuan. Nah, di sini saya tuliskan yang B adalah dimensi profil lulusan. Nanti ini kita centang saja, misalkan kalau ini berkaitan dengan penerapan kritis ini dicentang aja ya. Kemudian berkaitan dengan kreativitas silakan dicentang kreativitas, tidak harus semuanya dicentang ya. Ya mungkin salah satu atau salah dua atau salah tiga ya, mungkin tidak harus semuanya gitu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini saya ambil dari ATP ya. Tujuannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Ini diambil dari ATP atau alur tujuan pembelajaran. Seperti kita tahu ATP dikembangkan dari CP. Nah,
Supaya jelas apa materi yang diajarkan, maka saya buat indikator ya. Saya membuat 5 indikator ya. Tentang sistem persamaan 3 variabel ini saya membuat indikator. Yang pertama, peserta didik mampu menuliskan model matematika dari permasalahan kontekstual yang melibatkan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, mampu menentukan penyelesaian SPLTV ya. SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan eliminasi. Kemudian yang ketiga menggunakan substitusi. Berikutnya menggunakan metode Kramer. Yang terakhir menerapkan dalam penyelesaian permasalahan dalam kehidupan nyata. Nah, ada 5 indikator. Ini saya buat 5 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama nanti membahas indikator pertama, pertemuan kedua membahas indikator kedua, sampai pertemuan kelima membahas indikator kelima. Oke, langkah-langkah pembelajaran atau pengalaman belajar saya bagi menjadi 5 pertemuan. Nah, pertemuan pertama ya, sesuai indikator. Indikator pertama tadi adalah menuliskan model matematika dari permasalahan kontekstual. Kita bagi menjadi kegiatan awal ya. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan awal ya seperti biasa ya. Nanti kalau kesulitan silakan aja menggunakan AI boleh ya. Nah, kegiatan inti ini ada 3 siklus ya, 3 tahap dalam satu siklus, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ya. Lagi-lagi kalau kesulitan bagaimana menuliskan langkah-langkah dalam memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, kita bisa minta bantuan kepada AI. Contoh ini untuk yang kegiatan awal ya. Guru mengajak siswa mengamati permasalahan sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan SPLTV. Misalnya tentang perencanaan keuangan atau perpaduan 3 jenis bahan dalam sebuah campuran. Kemudian tanya jawab untuk menggali pemahaman siswa tentang model matematika. Nah, kegiatan intinya memahami dulu ya, sesuai dengan tahapan siklus dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang pertama, untuk memahami dulu, guru menjelaskan bagaimana mengidentifikasi variabel dalam suatu masalah. Kemudian contoh diberikan dan dikonversi menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kemudian diaplikasikan, kemudian refleksi ya. Refleksi misalkan tanya jawab mengenal kesulitan yang dihadapi siswa dalam menuliskan model. Yang kedua, siswa menyimpulkan pentingnya model matematika dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian penutup seperti biasa, misalkan guru dan siswa merangkum pembelajaran. Nah, kemudian pertemuan kedua sesuai indikator kedua yaitu menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi. Kegiatan awal, inti 3 tahap dalam satu siklus. Kemudian ada kegiatan penutup. Kemudian pertemuan ketiga menyelesaikan SPLTV dengan metode substitusi. Yang keempat menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan atau Kramer. Dan yang terakhir adalah pertemuan kelima menerapkan SPLTV dalam pemecahan masalah kehidupan nyata. Ada kegiatan awal, ada kegiatan inti. Intinya ada 3 tahapan: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan terakhir ketiga kegiatan penutup. Kemudian terakhir adalah asesmen pembelajaran. Nah, ini diawali dengan KKTP ya. KKTP ini kalau masih sulit memahami KKTP, silakan dicari video saya tentang KKTP ya. Yang terakhir adalah instrumen. Ini saya buat masing-masing indikator, karena ada 5 indikator ya. Masing-masing indikator saya membuat 3 soal. Sehingga ini ada 15 soal. Nah, soal pun saya minta bantuan kepada AI untuk membuatkan soal. Nah, gampang bukan untuk membuat RPP atau modul ajar deep learning. Di sini kuncinya, di sini untuk profil lulusan ya, walaupun sebenarnya tidak harus ya, tidak harus kita menuliskan ini ya, karena supaya nampak ya, supaya nampak bahwa ini adalah deep learning, maka boleh juga ditulis 8
dimensi profil lulusan, kita tinggal pilih salah satu, salah dua, salah tiga, dan seterusnya. Dan supaya nampak bahwa ini adalah deep learning, maka langkah-langkah pembelajaran ini diadopsi dari pengalaman belajar dari kerangka kerja deep learning, yaitu kita integrasikan di kegiatan inti, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.